ada sebuah fenomena terbalik. Kita yang kembali ke habitat kita sebagai orang Jawa. Malah kita diberi label katanya kita murtad katanya. Ini kan kebalik. Karena yang memberi label tadi tidak paham tentang makna esensi kata murtad tadi. Esensi murtad adalah keluar dari habitatnya. Loh, kita ini orang Jawa kok. Kita ini keturunan orang Jawa, keturunan suku Jawa. Loh, kalau kita ini ke Arab-Araban, kita mabuk Arab, loh kita malah murtad. Akhirnya kita malah jadi bingung. Mau ngaku Arab kita bukan orang Arab, kita mau ngaku Jawa kita sudah kehilangan karakter Jawa pada diri kita. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kira-kira dekade terakhir ini ya, kurang lebih antara sekitar 7 atau 10 tahun terakhir ini, bertebaran berita-berita di medsos yang begitu ramai, bagaimana gelombang murtadin, bahkan gelombang ateis, ini benar-benar luar biasa yang ada di Eropa dan bahkan di Timur Tengah. Tentunya ini menjadi fenomena menarik. Kenapa kok kalau orang Eropa ya yang dengan berpikir sekuler, berpikir open mind, ini menjadi ateis ya. Ini masih sesuatu yang biasa saja. Tetapi kalau di Timur Tengah yang selama ini identik dengan suatu keyakinan, dan ternyata gelombang sekuler, gelombang murtadin, gelombang ateis itu ternyata juga sangat luar biasa besar. Bahkan mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran agamanya, mereka mulai meninggalkan budaya-budaya lama yang dianggap kurang moderat. Termasuk yang dulunya mereka menganggap wanita itu hanya sekedar pelengkap saja, hanya sekedar pemuas nafsu, hanya sekedar tempat pelampiasan nafsu laki-laki, tempat untuk keturunan saja. Sehingga dalam berbagai pekerjaan wanita tidak diperbolehkan. Mereka terbungkus rapat, memakai penutup kepala, bahkan sampai penutup wajah. Tetapi akhir-akhir ini negara-negara di Timur Tengah mulai membuka diri. Perempuan boleh bekerja di luar, perempuan boleh bahkan menjadi sopir, pekerjaan-pekerjaan publik. Bahkan saat ini beberapa negara Timur Tengah ada membuka semacam nightclub karaoke yang selama ini mereka anggap tabu dan mereka larang. Saat ini wanita benar-benar mulai bernapas lega. Walaupun perjuangan ini juga luar biasa, bahkan pernah menjadi viral ya. Ada seorang perempuan yang memperjuangkan hal ini sampai mati ditembak oleh pemerintah setempat. Seperti kasus di Iran itu sampai mati tertembak. Kalau di Arab Saudi yang menjadi pelopor malah putra mahkota sendiri. Begitu juga negara-negara lain di Timur Tengah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, di Indonesia ini bagaimana yang selama ini cenderung memuja-muja budaya Arab. Bahkan sampai kita seringkali meninggalkan akal sehat kita.
demi karena mabuk dogma tadi. Apakah di Indonesia ini juga terjadi gelombang murtadin, gelombang ateis? Seperti halnya di Timur Tengah ataupun di Eropa. Nah, ini akan kita bahas bareng bersama. Karena yang perlu kita garis bawahi, bangsa yang mabuk dogma mesti terpuruk. Yang pertama. Kedua, dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini memang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang cenderung unlogis. Ajaran-ajaran agama yang cenderung unlogis. Dan cenderung juga tidak realistis karena hanya bersifat mitologi atau dongeng. Dan seringkali ajaran-ajaran agama tersebut tidak selaras, bahkan bertentangan dengan hukum alam. Karena hukum alam itu beragam, sementara mereka ingin menyeragamkan alam. Kalau menyebut Tuhan harus dengan nama ini, kalau bersembahyang pada Tuhan harus dengan caranya begini, kalau tidak sekeyakinan boleh dibunuh, kalau tidak keyakinan dimusuhi. Ini kan bertentangan dengan hukum alam yang memang beragam. Mereka ingin menyeragamkan. Sehingga inilah juga yang memicu gelombangnya murtadin, gelombangnya ateis yang semakin besar. Sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi, ini banyak pihak yang sudah meramalkan akan semakin sirnanya, semakin hilangnya agama-agama Abrahamik, agama-agama Samawi. Nah, bagaimana dengan ajaran leluhur Nusantara? Ini sebenarnya menjadi peluang, mendapatkan peluang emas. Kenapa? Karena ajaran Nusantara, khususnya ajaran Jawa, ini selalu berkarakter aiklogis, penalaran tinggi, kasunyatan, realistis, tidak bersifat mitologi atau dongeng, dan harus selaras, jagat cilik jagat gede. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga ketika kita melihat esensi seperti ini, sesuatu yang aneh ketika orang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Abrahamik. Dan yang terjadi fakta di lapangan bagaimana? Walaupun seseorang tadi katanya mencintai budaya Jawa, ketika diakulturasikan dengan ajaran lain, ya, terutama ajaran Samawi atau Abrahamik, cenderung apa? Ajaran Jawa yang dihancurkan, yang direndahkan. Dalam bahasa lain apa? Ngomong aja wong nganti muruh sing dipuja-puja tetep enggak Arab. Belum ada kesadaran. Tetap leluhur kita direndahkan. Karena memang tidak mungkin disatukan gitu loh. Karena ajaran agama cenderung unlogis, bersifat mitologi atau dongeng, bertentangan dengan hukum alam. Sementara ajaran leluhur kita, ajaran Jawa itu tinumeng nalar atau penalaran tinggi atau high logic, kasunyatan, realistis, tidak bersifat mitologi, dongeng, dan harus selaras dengan hukum alam. Jagat cilik jagat gede. Sehingga fenomena yang ada di Eropa dan Timur Tengah tadi tentu menjadi bahasan menarik untuk kita. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini di Sanggar Budaya Rakat Prasojo akan kita coba bahas tersebut. Bagi para pemirsa, bila ada ingin mau menambah silakan tambah, mau bertanya silakan, karena ini adalah Kondo Takon. Tapi bagi yang tidak sepemahaman, silakan dibantah dengan kajian pula, dengan data dan fakta, bukan dengan emosi, dengan konsep pokoknya hanya mencari benarnya sendiri. Bukan itu yang yang kita inginkan demi pencerahan bangsa ini, supaya bangsa ini benar-benar maju menuju ke Indonesia maju, Indonesia emas. Nah, ini siapa dulu yang mau Kondo Takon ini? Mas Anton, silakan. Rahayu, Rahayu, Mas Anton. Dengan banyaknya gelombang
di luar murtad dan ateis. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia, kalau ateis ini bisa diterima apa enggak? Itu aja. Terima kasih Mas Anton. Mas Mulyadi, silakan. Untuk Pak Ismanadi, Mas Wicak. Rahayu, no? Rahayu. Ya, ini saya mau tanya, mungkin dengan adanya ateis atau murtadin, ini masyarakat khususnya Nusantara mudah-mudahan semua terbuka dengan ajaran leluhurnya gitu. Terima kasih Pak Ismanadi. Mas Wicak. Baik Pak Ismanadi dan Pak Mas Anton. Sekarang coba kita pahami dulu apa arti ateis atau murtadin tadi. Murtadin adalah orang yang murtad. Nah, apa makna murtad? Di dalam channel YouTube Raket Prasojo pernah kita bahas siapakah sebenarnya yang murtad. Murtad ini berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Keluar dari habitatnya. Keluar dari komunitasnya. Ini artinya murtad. Mamanya selama ini ada si A beragama A. Keluar dari agama A namanya murtad. Keluar dari komunitasnya, keluar dari habitatnya. Nah, kalau kita tahu esensi kata murtad adalah keluar dari habitatnya atau keluar dari komunitasnya, sebenarnya orang yang selama ini, ya mohon maaf bangsa Indonesia yang cenderung ke Arab-Araban, istilahnya mabuk dogma Arab, ini sebenarnya malah murtad. Kenapa? Karena tadi murtad esensinya adalah keluar dari habitatnya, keluar dari komunitasnya. Habitat kita ini kan Jawa. Kita ini keturunan orang Jawa. Nah, kalau kita ke Arab-Araban karena kita terlalu memuja Arab, kita kan malah murtad. Karena kita keluar dari habitat kita sebagai orang Jawa yang berkarakter Jawa dan berbudaya Jawa. Malah kita murtad gitu loh. Sehingga di sana nanti akan menjadi kebingungan-kebingungan. Kita mau ngaku Arab, kita bukan orang Arab. Tapi kita mau mengaku orang Jawa, kita sudah kehilangan indikator-indikator Jawa. Inilah murtad sebenarnya malahan. Nah, selama ini kan ada sebuah fenomena terbalik. Kita yang kembali ke habitat kita sebagai orang Jawa. Malah kita diberi label katanya kita murtad katanya. Ini kan kebalik. Karena yang memberi label tadi tidak paham tentang makna esensi kata murtad tadi. Esensi murtad adalah keluar dari habitatnya. Loh, kita ini orang Jawa kok. Kita ini keturunan orang Jawa, keturunan suku Jawa. Loh, kalau kita ini ke Arab-Araban, kita mabuk Arab, loh kita malah murtad. Akhirnya kita malah jadi bingung. Mau ngaku Arab, kita bukan orang Arab, kita mau ngaku Jawa, kita sudah kehilangan karakter Jawa pada diri kita. Bangsa bingung adalah bangsa yang rendah. Karena terombang-ambing berbagai kepentingan dari bangsa lain. Sehingga ketika ada orang yang keluar dari agama A, ajaran ideologi asing, ajaran Dayo, kembali ke ajaran leluhur Nusantara, ini sebenarnya bukan murtad. Nah, tapi memang itu adalah kodrat alam. Kita kembali ke habitat kita. Habitat kita ini kan banteng. Kalau saya gambarkan binatang ya. Habitat kita ini kan banteng. Selama ini kita ini mencoba keluar dari habitat banteng, kita masuk ke habitat onta. Seolah-olah kita ini onta. Tapi bagaimana juga kita banteng. Kita ini sapi, bukan onta. Tapi kita selama ini merasa bangga, merasa gagah, merasa benar ketika kita keluar dari habitat banteng, kita masuk ke habitat onta. Di habitat onta pun si sapi tadi direndahkan.
Banyak orang-orang yang mabuk Arab tadi kan kita ketika mereka kumpul di habitat orang Arab ya mereka tetap direndahkan. Oh memang dia bukan orang Arab. Mereka dianggap budak sampai suruh cium kaki. Sampai ndelosor cium kaki. Padahal dia enggak pernah loh cium, barangkali dia enggak pernah loh cium tangan ibunya. Loh, lah kok malah cium kakinya orang Arab tadi. Bahkan saya lihat di TikTok tuh ya, selain cium kaki, sampai makanan itu disuruh ngemut dulu sama si orang Arab tadi, terus dilepeh, campur liurnya orang Arab tadi, disuruh makan orang kita. Sangat rendah sekali. Kenapa? Loh memang dia mau ngaku Arab, memang bukan orang Arab. Dia mau mengaku onta, dia memang bukan onta. Dia ini sapi, dia ini banteng. Nah, ketika sang banteng tadi sadar diri tercerahkan, dia keluar dari habitat onta, dia kembali ke habitat banteng. Ini kan kodrat alam sebenarnya. Bukan murtad, tapi kita kembali ke konsep alam yang benar. Ini bagi yang sudah tercerahkan, tersadarkan. Terus apa makna ateis ya? Apakah itu relevan di Indonesia? Apakah itu diperbolehkan di Indonesia? Indonesia ini kan negara yang berdasarkan Pancasila. Di dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Secara hukum positif di Indonesia tidak diperbolehkan ada ideologi ateis. Karena dasar negara kita itu Pancasila. Salah satu silanya, terutama sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ateis secara administrasi hukum positif tidak diperbolehkan, Mas Anton. Tetapi saya yakin ketika kita lihat secara fakta di lapangan, di Indonesia banyak orang ateis. Entah berapapun jumlahnya, ada orang ateis. Tetapi mereka jarang mau mengaku kalau dirinya ateis. Walaupun di medsos itu ada itu grup ateis itu ada. Di Facebook ada ya Mas Mulyadi ya. Ini kan menandakan apa? Ada orang Indonesia ateis. Itu di medsos, tapi kalau di fakta di lapangan paling dia enggak mau. Enggak berani, bukan enggak mau ya, enggak berani ngaku ateis. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Ateis tidak diperbolehkan Mas Anton ya, secara hukum administrasi. Perkara fakta, oh banyak. Nyatanya di medsos ada kok grupnya. Tapi saya yakin yang di grup medsos tadi ateis itu di masyarakat dia nggak berani ngaku ateis. Atau dia berani ngaku ateis sesama temennya secara lisan, tapi di fakta di lapangan nggak ada. Di administrasi nggak ada mereka ngaku ateis. Karena memang tidak ada kolomnya. Bahkan saat ini malah selain 6 agama yang diakui oleh pemerintah, agama lokal boleh dimasukkan ke kolom KTP. Jadi secara administrasi tidak diperbolehkan Mas Anton ateis di Indonesia. Nah, karena ateis tidak diperbolehkan di Indonesia, inilah beberapa kelompok tokoh-tokoh politik yang punya niat busuk kalau menurut saya, ini menggoreng. Oh, PKI ini ateis, ini bertentangan dengan agama. Menggoreng. Terutama kalau menjelang September, goreng. Masyarakat kita digiring untuk membenci PKI. Padahal mereka nggak tahu apa sih salahnya PKI. Sampai detik ini kan nggak terungkap kebenarannya apa salahnya PKI. Sampai detik ini. Belum terbukti sampai detik ini. Masih menjadi perbincangan, perdebatan politik. Dibenturkan seolah-olah PKI ini adalah ateis. Padahal komunis ya, PKI komunis. Komunis ini adalah konsep ekonomi.
komunis ini bukan konsep teis. Komunis itu konsep ekonomi. Komunis itu dari kata komuni atau komunal atau kelompok. Mereka berkonsep bekerja bersama, dinikmati bersama. Di dalam masyarakat kita, konsep komunis itu ada. Bahkan yang terkenal itu kan yang menjadi motivasinya Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo. Apa motivasi beliau? Apa moto beliau untuk membakar semangat prajuritnya? Tiji tibeh, mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Ini jelas konsep komunis ini. Bekerja bersama, dinikmati bersama. Terus di masyarakat kita, apakah ada konsep komunis? Ada. Apa itu? Salah satunya adalah gotong royong. Bekerja bersama, dinikmati bersama, gotong royong. Tetapi yang namanya permainan politik ini kan digiring. PKI itu komunis, itu ateis. Ini bertentangan dengan agama. Agama itu kan konsep teis. Konsep ketuhanan. Teis. Lawannya ya ateis. Lah, komunis ini konsep ekonomi. Nah, lawannya komunis apa? Lawannya komunis ini adalah kapitalis. Jadi satu kelompok kecil menguasai kelompok banyak. Sementara kalau komunis konsepnya adalah bekerja bersama, dinikmati bersama. Nah, kita harus paham suatu kata sehingga kita akan tahu apa lawan katanya. Komunis lawan katanya bukan teis atau ateis. Komunis adalah konsep ekonomi. Lawannya komunis tentunya adalah kapitalis. Nah, di Indonesia ateis secara literasi tidak akan mungkin muncul karena bertentangan dengan dasar negara kita. Tapi banyak juga di antara masyarakat kita ini karena mereka sudah jenuh. Mereka tidak lagi percaya kepada agama yang diakui oleh pemerintah. Apa mereka lari? Mau lari ke ajaran lokal, ajaran Nusantara lokal. Saat ini kita juga kesulitan mencari ajaran lokal yang murni. Karena rata-rata ajaran lokal tadi diakulturasikan dengan ajaran Dayoh. Akhirnya menjadi apa? Menjadi yang memabukkan. Kenapa? Entah dogma Dayoh, entah itu dogma lokal, ini tetap memabukkan, mematikan nalar. Sehingga banyak orang yang seolah-olah itu memuja-muja, seolah-olah itu bicara tentang ajaran Jawa, ujung-ujungnya tetap memuja-muja Arab. Menjadi rancu nggak karuan, nggak jelas gitu. Sehingga mereka yang sudah tidak lagi percaya dengan agama yang ada, dia mau kembali ke ajaran leluhur, mencari ajaran leluhur yang murni juga kesulitan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan? Mereka lebih cenderung menjadi agnostik. Agnostik ini mereka tetap percaya kepada adanya Tuhan, kepada energi Sang Maha Energi, tetapi dia tidak lagi percaya pada agama yang ada. Agnostik. Kalau saya lihat banyak sekali ini orang-orang agnostik. Bahkan kalau fakta di lapangan banyak orang yang berani ngaku agnostik. Tapi secara administrasi juga tidak mungkin muncul juga agnostik ini. Nah, ini makna tentang ateis, komunis, ada istilah lain adalah agnostik. Nah, karena bertentangan antara ajaran agama yang cenderung analogis, mitologi, sebuah dongeng, bertentangan dengan hukum alam, karena itulah gelombang istilah media itu gelombang murtadin atau gelombang ateis itu merajalela. Benar-benar luar biasa. Dan saya yakin termasuk di Indonesia. Di
Di sisi lain kalau kita mau jujur, ketika seseorang itu berkonsep teis, apalagi sampai mabuk, ini cenderung orangnya tuh enggak mandiri. Mereka mentok berdoa, mereka mengeluh pada Tuhannya. Walaupun dia ngeluh, dia berdoa berkali-kali pada Tuhannya, tetap juga tidak berubah. Karena yang merubah kehidupan seseorang itu bukan doanya. Secara umum loh ya, walaupun memang ada doa yang terwujud itu dengan mampu memunculkan energi vibrasi ya. Tetapi yang mengubah kehidupan seseorang ini bukan doanya, tapi perbuatannya. Walaupun berdoa, baca ini 1000 kali. Wah, kemarin saya barusan ditelepon, namanya Bu Kismiati Magelang. Dia sempat waktu itu terjebak permasalahan ekonomi sampai rumahnya itu terjual, bahkan sekarang harus kontrak. Itu datang ke tokoh agama, itu disuruh, ini surat ini sekian ribu, surat ini sekian ratus, sampai dia malam tuh nggak tidur, esoknya bekerja nggak fokus. Akhirnya apa yang terjadi? Yang awalnya rumahnya tadi seharusnya masih bisa diselamatkan, malah hilang, malah terjual. Tetapi di sisi lain inilah akhirnya titik perubahan pada dia. Dia titik pencerahan pada dia. Dia akhirnya tercerahkan. Sampai dia mengatakan sendiri gini, iya ya Romo, saya kok kemarin kok goblok banget gitu loh. Karena terdogma tokoh agama ini. Harus membaca surat ini sekian ribu, setelah itu terus harus membeli minyak yang katanya dari Arab sana, 1 botol 1.500, 1,5 juta, dan harus membeli berapa? 6 atau 5, habis lama-lama duitnya. Sementara yang merubah kehidupan kita bukanlah doa, yang merubah kehidupan kita adalah perbuatan kita. Ya, mudah-mudahan Bu Kismiati setelah ini benar-benar tercerahkan, kehidupannya mulai membaik, cepat-cepat dapat bisa beli rumah lagi. Kasihan kalau harus kontrak, karena usianya hampir sama dengan kita. Seharusnya kalau sama dengan kita tuh seharusnya sudah mulai hidupnya mapan, menikmati hari tua gitu. Ya harus masih kontrak, kasihan. Sementara anaknya 4. Mudah-mudahan beliaunya cepat mendapatkan anugerah Tuhan, anugerah alam semesta. Hidupannya pulih kembali, cepat dapat rumah, ekonominya lancar atas kehendak Allah. Ini tentang agnostik, tentang ateis ya. Dan saya yakin Indonesia itu banyak, cuman mereka tidak vulgar, tidak terang-terangan. Terutama yang ateis. Kalau yang agnostik juga banyak dan mulai berani terbuka. Nah, bagi para pemirsa yang nggak percaya, silahkan googling. Banyak tuh berita di medsos yang beredar itu. Katanya gelombang murtadin jutaan di Timur Tengah, di Eropa. Walaupun ini adalah pencerahan, tapi bagi orang yang masih mabuk ya dikatakan kita yang tersesat gitu. Karena di medsos itu kan ada gambaran. Bagi yang bermain medsos pasti pernah lihat ini. Jadi ada sebuah gambar ya. Ada seekor ikan di sebuah botol kaca. Itu terus di luar ini ikan banyak bebas di lautan. Atau ada gambaran burung di dalam sangkar dengan burung yang terbang di alam bebas. Yang burung di dalam sangkar ataupun ikan yang di dalam botol tadi menganggap yang di luar itu kan tersesat. Dan dia merasa paling benar sendiri. Padahal ya dia benar, hanya sebatas kotaknya tadi, sebatas botol tadi, sebatas kurungan tadi. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Mas Anton? Atau Pak Ismanadi dulu?
Seorang tokoh agama mengatakan murtad itu kembali kepada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bagaimana pendapat Romo? Ya, terima kasih Mas Anton. Mas Mul, silakan ditanyakan. Kalau ada tokoh agama mengatakan murtad itu kembali ke zaman jahiliyah, itu kan tadi sudah terjawab Mas Anton. Ada gambaran ya. Ini Mas Anton pasti pernah lihat tuh di medsos tuh. Burung di dalam sangkar dan burung yang terbang di alam bebas. Nah, burung yang di dalam sangkar tadi kan menganggap yang terbang bebas tadi kan tersesat. Tersesat. Seperti juga dengan ikan di dalam botol kecil dengan ikan yang di lautan bebas. Ya ini kan menurut si tokoh agama tadi. Karena tahunya ya cuma di botol tadi, di kotak tadi gitu. Dia belum pernah menjelajah dunia bebas. Dan ini saya yakin suatu saat dia akan tercerahkan. Apakah itu akan kembali ke zaman jahiliyah ya belum tentu gitu. Nyatanya di Indonesia ini sebelum bangsa kita mabuk dogma, kita mampu loh membuat peradaban besar. Kita mampu menguasai sepertiga dunia. Tapi setelah bangsa ini mabuk dogma, apa yang didapat? Peradaban kita semakin terpuruk. Kita terpecah belah. Buat contoh gini, dulu kita menguasai sepertiga dunia. Otomatis di Jawa ini semuanya bersatu. Tapi setelah bangsa kita mabuk dogma Dayo tadi, di Jawa saja ada berapa kerajaan? Yang tercatat sejarah saja, sebagai contoh di Jawa Tengah itu 4 kerajaan. Kasunanan, Kasultanan, Paku Alam, Mangkunegaran. Terus di Jawa Barat apa? Ada Cirebon itu Kanoman, Kasepuan, terus di Banten ada sendiri. Di Jawa ini kalau nggak salah sekitar ada 10 kerajaan. Sehingga ajaran Dayo tadi malah memecah belah bangsa kita. Yang dulunya Nusantara bahkan sepertiga dunia menjadi satu kesatuan. Tapi setelah datangnya ajaran Dayo tadi, di Pulau Jawa saja terpecah belah menjadi ada 10 kerajaan, 10 pemerintahan. Dan kalau pernah saya baca itu, kerajaan Majapahit ini terpecah menjadi 143 kerajaan. Yang dulunya cuma 1 kerajaan Majapahit. Jadi ajaran Dayo itu malah yang peninggalannya apa? Perpecahan. Perpecahan, permusuhan, saling tikai, saling bunuh. Tidak ada. Tidak ada peninggalan peradaban yang berarti selain perpecahan. Apa yang mereka tinggalkan dari ajaran Dayo tadi? Cuman kuburan. Coba kalau kita mau jujur, apa peninggalan ajaran Dayo tadi? Kuburan. Tidak ada peradaban yang lebih baik kalau dibandingkan dengan Majapahit. Bahkan bangsa ini kalau tidak disatukan oleh pemerintah Hindia Belanda, kita ini tercerai-berai. Kita mau akui atau tidak, ini fakta sejarah. Yang menyatukan bangsa Indonesia adalah penjajah Hindia Belanda. Kita merasa senasib sepenanggungan, akhirnya kita berjuang bersama untuk merdeka. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang tercerahkan. Semakin banyak bangsa ini yang tersadar. Kembali ke habitatnya. Kita ini banteng. Kita ini bukan onta. Kita ini bukan beruang. Kita ini banteng, bukan beruang. Kita ini banteng, bukan bison. Kita ini banteng, bukan onta. Kembalilah ke jati diri kita. Sebagai banteng yang sebenarnya. Bukan banteng yang pura-pura jadi onta. Bukan banteng yang pura-pura menjadi beruang. Bukan banteng yang pura-pura menjadi bison. Jadilah banteng yang berjati diri dan berkarakter. Jadi, ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton, Mas Mulyadi, Pak Ismanadi, udah?
Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini bahasan kita. Saya sangat berharap penonton, pemirsa nanti juga memberikan masukan-masukan. Dan saya yakin gelombang murtadin, gelombang ateis pun tidak sekedar melanda Eropa ataupun Timur Tengah. Di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Cuman tidak sevulgar seperti di Timur Tengah ataupun di Eropa. Karena kenapa seperti itu? Karena satu, dasar negara kita Pancasila. Di situ jelas-jelas berketuhanan. Sehingga tidak membuka ruang untuk ateis. Kalau agnostik masih membuka ruang. Yang kedua, administrasi negara, administrasi pemerintahan kita ini mau tidak mau masih ada semacam penekanan secara halus, pemaksaan secara halus, sehingga kita tidak bisa semudahnya kita menjadi ateis. Negara kita mengajari rakyatnya untuk berbohong, karena rakyatnya dipaksa untuk mencantumkan salah satu nama agama di administrasinya. Jadi negara ini, pemerintah ini mengajari rakyatnya untuk berbohong, bukan sesuatu yang jujur. Sehingga bahasan kita di video kita yang lain apa? Apa agama mayoritas di Indonesia? Agama mayoritas di Indonesia adalah agama KTP. Demikian tadi bahasan kita, mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, penyadaran untuk bangsa ini menuju bangsa ini merdeka jiwa raga. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.